Di video kali ini, gue pengen mendokumentasikan tas peninggalan almarhumah ibu gue yang meninggal tahun 2024 kemarin. Tadi kan gue beresin lemari almarhumah ibu gue, dan ya seperti pada lemari pada umumnya. Jadi di dalam lemari almarhumah ibu gue itu ada pakaian-pakaian, terus ada berkas dan dokumen keluarga. Tapi tas ini benar-benar narik perhatian gue banget, karena isi di dalam tas ini benar-benar bikin gue ngerasa flashback dan bernostalgia, dan bikin gue juga makin sulit buat ngelupain almarhumah ibu gue. Gue ngerasa kayak almarhumah ibu gue tuh ada di pikiran gue tiap hari. Gue ngerasa susah banget buat ngiklasin almarhumah ibu gue. Ya wajar sih, karena semua anak juga pasti gak bakal rela ditinggalin orang tua untuk selamanya. Oke, jadi ini adalah tas almarhumah ibu gua. Ya ini tasnya udah karat, udah termakan umur lah. Walaupun tas ini udah tidak menarik, tapi isi di dalamnya sangat menarik untuk dibahas. Foto, ini ada 2 foto ya. Tapi gue bakal bahas satu aja. Kalian bisa lihat ini fotonya udah kotor ya. Maklum lah, ini foto lama. Bahkan foto ini umurnya jauh lebih tua dari gua, karena foto ini adalah foto almarhumah ibu waktu masih muda sama teman-temannya. Sebenarnya almarhumah ibu gua tuh pernah cerita sama gua kalau dia tuh pernah ikut grup pengajian gitu, dan ya ini adalah teman-temannya. Tapi gua nggak tahu ya mereka ini siapa, dan gue juga nggak tahu mereka sekarang di mana. Tapi yang pasti ini adalah foto almarhumah ibu waktu masih muda sama teman-temannya. Oke, next. Ini adalah jam tangan peninggalan almarhumah ibu gue. Bentar, gue buka dulu. Gue yakin almarhumah ibu gue ini beli jam ini cuma karena suka doang sama modelnya sih. Karena ya kalian bisa lihat ini bentuk love. Gila, jamnya masih nyala loh. Jam jam tangan almarhumah ibu gua yang gua udah nggak tahu ini belinya tahun berapa, beli di mana, dan harganya berapa. Tapi yang pasti ini udah lama banget, tapi masih nyala. Merek Alba. Bagus sih. Ya emang ini emang jam buat perempuan ya. Keren, keren, keren. Ini ada jam tangan lagi ya, tapi ini jam tangan jadul. Mereknya Seiko, jam tangan jadul. Ini gua nggak tahu ini habis baterai atau udah rusak. Di belakangnya ada tulisan stainless steel, tapi ininya kerangka jamnya kayak batu loh, keras banget. Kalau ininya emang besi atau logam gitu sih, tapi ini kayak batu beneran. Tuh, kira-kira kalau dibenerin ini habis berapa ya? Oke, next. Taruh di sini aja deh. Next. Ini ada pernak-pernik aksesoris peninggalan almarhumah ibu gua. Ini apa ya? Ini kayaknya kalung. Ini kalung. Terus ini anting. Ini juga anting. Ini anting juga. Ini anting lagi. Ini anting juga. Ini jepitan rambut ya,
kalau nggak salah. Ya seperti inilah pernak-pernik aksesoris peninggalan almarhumah ibu gua. Ini bukan emas ya, ini kayak logam atau besi gitu. Karena tadi bau karat sih. Oke, next. Bisa dibilang ini adalah kotak uang kuno karena di dalam sini ada 3 mata uang dari luar negeri ya. Pertama, ini adalah uang dari Arab atau Timur Tengah. Nilainya 10 sen. Kedua, ada mata uang Malaysia. Nilainya 20 sen. Ini tahun 1971. Mata uang ini bikin gua bingung sih. Ini kan ada tulisan Queen Elizabeth ya. Berarti Ratu Elizabeth kan dari Inggris ya. Tapi di belakangnya tulisannya adalah Hong Kong. Dan ini diproduksi tahun 1982. Tulisan $2. Emang ada ya uang dolar dari koin? Kayaknya kalau koin itu sen deh, kalau dolar itu kertas kan kalau nggak salah. Ya ini adalah kotak uang kuno ya. Next. Nah, ini adalah, gua nggak tahu ya ini buku catatan almarhumah ibu gua atau buku catatan kakek nenek gua. Karena ya walaupun ini fisiknya udah tidak menarik ya, tapi isinya ini sangat menarik sih. Gua nggak bisa kasih lihat semua catatan di sini ya, tapi gua bakal sedikit spill isi dari catatan ini. Jadi di sini ada kertas. Nanti kertasnya gua bahas paling akhir ya, karena ini yang paling menarik. Jadi buku catatan ini awal mula ditulis di tanggal 10 Juli 1980 ya. Ini bener-bener catatan pertama. Dan fun fact-nya, 10 Juli adalah tanggal lahir gue. Jadi gue lahir tanggal 10 bulan Juli. Tapi bukan tahun 1980 ya. Jadi bisa dibilang kayak buku ini tuh umurnya jauh lebih tua dari gue. Dan di sini ada tulisan weton Jawa ya kalau nggak salah. Ini catatan hari apa ini, gue nggak terlalu ngerti. Ini juga gue nggak terlalu paham. Tapi di sini gue sedikit ngerti, ada Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Ini adalah kalender Jawa ya. Ini kayaknya weton, tapi gue nggak terlalu ngerti. Dan ini adalah yang menarik karena ini kayak catatan weton gitu, weton Jawa ya. Tapi gue nggak terlalu ngerti sih. Dan yang bikin gue tertarik adalah, jadi di sini itu kayak ada beberapa opsi nama gue waktu gue baru lahir. Jadi waktu gue baru lahir itu, orang tua gue dan kakek nenek itu kayak sama-sama merundingkan nama untuk gue yang baru lahir. Dan di sini tuh ada 4 nama kandidat. Dan gue itu sempet mau dikasih nama Muhammad, tapi gue nggak tahu kenapa nggak jadi. Dan dari 4 kandidat nama yang mau dikasih ke gue ini, dan gue jadinya dikasih nama Juli karena gue lahir bulan Juli. Gue baru tahu sih ternyata gue sempet mau dinamain Muhammad, tapi gue nggak tahu kenapa nggak jadi, dan gue jadinya dikasih nama Juli. Jadi di buku ini ada catatan almarhumah mama gue dan almarhumah kakek nenek gue juga. Gue ngerasa kayak nemu harta karun di buku ini, karena gue bener-bener nggak tahu kalau buku ini ada, dan gue juga baru baca isi dalam buku ini. Dan terakhir sebelum videonya selesai ya, gue pengen mendokumentasikan satu lagi.
Jadi ini adalah foto almarhumah ibu gue waktu masih muda. Gue ngelihatnya cantik banget sih. Jadi di sini beliau pakai gaun dan gak tahu kenapa kalau ngelihat foto almarhumah ibu gue ini, gue ngerasa kayak gimana ya, susah dijelasin. Dibilang nggak ikhlas sih, pasti semua anak juga nggak bakal ikhlas ya tinggal orang tua untuk selamanya. Dan sebentar lagi mau bulan puasa, dan bulan puasa tahun 2025 ini adalah bulan puasa pertama gue tanpa almarhumah ibu. Gue nggak bisa ngerasain masakan beliau ketika sahur dan buka puasa nanti. Gue ngerasa pasti beda sih suasananya. Ya gimana ya, almarhumah ibu gue ini satu-satunya perempuan yang bisa bikin gue nangis seharian ketika kepergian untuk terakhir kalinya. Udahlah, gak tau kenapa sedih gue kalau bahas almarhumah ibu. Oke, makasih yang udah nonton. Video ini bener-bener gue pengen jadi dokumentasi aja sih, buat kenangan gue. Ya bisa dibilang video ini jadi salah satu kenangan gue sama almarhumah ibu. Karena barang-barang almarhumah ibu gue ini, ya gue bakal berusaha simpen dengan baik-baik. Gue udah gak kuat kalau bahas ibu itu, bawahnya sedih mulu.